Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Banyaknya pasien membuat tenaga medis harus selalu mengecek kondisi pasien setiap saat, yang dapat membuat kelelahan dan juga menghambat pekerjaan yang lain. Pengecekan pasien di setiap ruangan dapat memakan banyak waktu tenaga medis. Tak hanya itu, banyaknya pekerjaan yang dilakukan dapat membuat tenaga medis lalai dalam mengecek keadaan pasien dan mengganti infus, dikarenakan banyaknya pasien yang harus ditangani. Tidak hanya itu, apabila tenaga medis yang sedang mendapat shift malam hanya sedikit, maka dapat membuat tenaga medis harus mengecek satu persatu ruangan pasien. Jika kondisi pasien yang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan suhu, darah yang mengalir naik ke infus, detak jantung yang tidak normal, dan lainnya, membuat pasien harus memanggil tenaga medis untuk mengecek kondisi mereka. Maka dari itu, kami membantu tenaga medis dengan membuat alat Smart Patient Monitoring dengan parameter detak jantung, suhu tubuh, dan infus berbasis IoT. Pada aplikasi BLINK terdapat data pasien per parameternya, sehingga tenaga medis tidak perlu berkeliling ke kamar pasien untuk mengecek keadaan pasien secara manual. Parameter-parameter yang digunakan yakni parameter detak jantung, parameter suhu tubuh, dan parameter infus. Cukup dengan memantau melalui monitor, tenaga medis bisa lebih efektif dalam mengecek keadaan pasien. Ketika tenaga medis mendapatkan shift pagi maupun tenaga medis yang mendapatkan shift malam, hal ini tidak akan berdampak yang signifikan, bahkan sama-sama efektif. Mengapa bisa begitu ya? Mari kita cek alatnya. Kami menggunakan ESP32 yang sudah tersedia modul Wi-Fi, sehingga dapat mendukung untuk dihubungkan dengan aplikasi BLINK. Di ruangan, kami merancang alat, yakni terdiri dari sensor infus, sensor suhu tubuh, dan sensor detak jantung yang dipasangkan pada ruang tidur dari pasien. Kami menggunakan ESP32 yang sudah tersedia modul Wi-Fi, sehingga dapat mendukung untuk dihubungkan dengan aplikasi BLINK. Untuk detak jantung, kami menggunakan pulse sensor yang mendeteksi detak jantung. Untuk suhu tubuh, kami menggunakan sensor GX906 yang membaca suhu. Sensor infus, kami menggunakan Nordcell HX711 yang dimana menggunakan konsep timbangan, sehingga kondisi infus dilihat dari ukuran berat infus tersebut. Di mana sensor-sensor ini akan memberikan data yang diolah oleh Arduino ESP32. Data dari pasien akan dikirimkan dengan jaringan internet ke monitor tenaga medis. Tersebut akan diolah oleh program C++ yang kemudian akan ditampilkan melalui MySQL dan ditampilkan pada monitor. Potensi bisnis Smart Patient, sebuah inovasi alat kesehatan. Bagaimana potensi bisnisnya? Yang pertama, kami melihat dari kebutuhan pasar terlebih dahulu. Kebutuhan alat medis hari ini didorong dari fakta yang kami temukan bahwasanya 92% alat medis hari ini masih impor di Indonesia. Itu data dari Kemenkes tahun 2017. Kami melakukan analisis SWOT terhadap peluang bisnis Smart Patient ini sendiri. Ini memiliki kekuatan yaitu harga yang lebih terjangkau karena modal produksinya yang hemat. Seperti yang sudah terlampir pada proposal kami, harga yang bisa dikeluarkan untuk sekali produksi alat ini bisa lebih hemat ketimbang alat-alat yang dijual di pasaran hari ini. Kemudian, daya listrik yang lebih hemat ketimbang alat lainnya, yaitu untuk alat ini hanya menghabiskan 3,3 volt.
Kemudian, alatnya ini bersifat user friendly atau mudah digunakan. Hari ini banyak inovasi namun tidak mengutamakan kebutuhan dari pengguna alat itu sendiri, yaitu kemudahan dalam penggunaan. Walaupun alat ini mudah digunakan, tapi tetap membutuhkan sebuah panduan. Maka dari itu, kami juga memberikan alat panduan kepada perawat di rumah sakit maupun di klinik untuk menggunakan alat ini. Kemudian, inovasi ini adalah alat yang masih bisa dikembangkan. Kalau hari ini hanya memiliki beberapa parameter untuk mendeteksi detak jantung, suhu tubuh, atau lainnya, maka kedepannya kami bisa menjamin bahwasanya inovasi ini masih bisa dikembangkan. Kemudian masuk kepada weakness atau kelemahan. Kami meyakini inovasi yang kami ciptakan tidak terlepas dari kelemahan. Kami menguraikan beberapa kelemahan yang kami temui. Yang pertama, alat ini belum memiliki lisensi resmi. Oleh karena itu, ini sangat menyulitkan pada pemasarannya. Kemudian, inovasi ini berpotensi dari dalam mengurangi peran perawat. Kami tidak menutup kemungkinan akan kesempatan-kesempatan yang bisa datang, yaitu opportunis atau kesempatan. Kami mendapatkan beberapa uraian kesempatan yang bisa kami peroleh pada alat Smart Patin ini. Yang pertama, kebutuhan inovasi alat medis yang tinggi berbasis revolusi industri 4.0 yang cukup tinggi. Hari ini kebutuhan yang berbasis revolusi industri 4.0 sangat tinggi di Indonesia. Karena berbagai inovasi-inovasi, berbagai automasi yang dilakukan cukup mempermudah peran manusia di industri. Kemudian, mempermudah manajemen pelayanan rumah sakit atau klinik. Kemudian, persaingan pasar yang masih rendah. Kemudian, menyasar mitra yang jumlahnya besar, yaitu rumah sakit. Kemudian, tidak hanya dijadikan alat bisnis, tapi Smart Patin juga bisa dijadikan kebutuhan sosial dengan bekerja sama bersama pemerintah atau instansi terkait yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini akan mempermudah dalam pengerjaannya. Ancaman-ancaman dari luar terhadap inovasi yang kami ciptakan hari ini. Adapun threats atau tantangan yang kami dapatkan pada Smart Patin adalah yang pertama, jaringan kami yang masih rendah terhadap mitra, yaitu rumah sakit itu sendiri. Dan sifat rumah sakit yang hari ini masih cenderung eksklusif dalam menerima sebuah inovasi. Nah, maka dari itu kami berharap ke depannya banyak pihak-pihak yang bisa lebih inklusif terhadap inovasi-inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, penolakan dari perawat yang tergantikan perannya oleh alat. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya sebenarnya alat ini dari luar dan dalam menyerang peran perawat sebagai orang yang mendeteksi kesehatan pasien secara langsung. Namun dengan alat ini bisa dilakukan secara tidak langsung atau secara digital. Oleh karena itu, kami memutuskan bahwasanya ini adalah sebuah ancaman ke depannya. Mungkin itu saja analisis yang kami ciptakan.